Hari ini kita akan membahas tentang impulsivitas. Apa sih sebenarnya impulsivitas itu? Impulsivitas adalah sebuah sifat atau karakteristik dalam kepribadian seseorang, di mana seseorang cenderung melakukan sesuatu secara tiba-tiba tanpa memikirkan masa lalu atau masa depan. Tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, langsung saja melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, atau mengambil keputusan secara mendadak. Nah, kenapa sih orang bisa menjadi impulsif? Dan juga, seberapa berbahayakah sebenarnya impulsivitas ini? Bagaimana cara mengatasi atau terbebas dari impulsivitas? Itu yang ingin saya bahas sedikit hari ini. Karena akibat impulsivitas ini, seringkali banyak orang akhirnya merasa sangat menyesal. Setelahnya, mereka merasa sangat buruk atas apa yang telah dilakukan. Mereka bertanya-tanya, kenapa saya melakukan hal itu secara tiba-tiba? Sepanjang hari pikiran itu terus berputar di kepala. Sepertinya ini tidak benar. Tindakan ini menjadi kesalahan besar bagi saya. Apa yang akan dipikirkan orang lain? Apa yang akan dipikirkan orang-orang di sekitar saya? Seringkali pikiran seperti ini muncul setelah bertindak impulsif. Dari penyesalan inilah kadang-kadang orang bahkan sampai melakukan bunuh diri. Jadi, sebenarnya kenapa impulsivitas itu terjadi? Sebenarnya ada banyak penyebabnya. Jadi, kalau kita tidak langsung membahas penyebabnya, kita bisa bicara tentang faktor risiko. Apa saja faktor risiko dari impulsivitas? Faktor pertama adalah, jika dalam keluarga atau secara genetik ada riwayat, atau jika ada seseorang di keluarga yang memiliki perilaku impulsif, sering mengambil keputusan atau tindakan secara tiba-tiba, maka keturunan berikutnya cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menjadi impulsif. Selain itu, ada juga masalah kepribadian pada sebagian orang. Seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, ada yang namanya borderline personality disorder. Salah satu ciri utama kepribadian ini adalah sering tiba-tiba memarahi orang lain. Tidak suka dengan sesuatu dari seseorang. Tiba-tiba saja mulai bertengkar dengan orang itu. Tiba-tiba keluar dari grup. Tiba-tiba memblokir orang itu. Tiba-tiba menghapus pertemanan. Berhenti bicara dengan orang itu. Akibatnya, hubungan dengan orang lain pun jadi tidak bisa bertahan dengan baik. Hal-hal seperti ini juga terjadi pada orang dengan ciri kepribadian borderline personality disorder. Dan impulsivitas mereka tidak hanya dalam hal berbicara. Banyak hal lain juga dipengaruhi oleh impulsivitas. Misalnya, tiba-tiba saya makan banyak makanan karena marah. Tiba-tiba saya melukai tangan sendiri. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Tiba-tiba saya tidak bisa mengendalikan amarah. Masalah besar dalam mengontrol amarah. Misalnya, saya tiba-tiba membanting ponsel. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Kadang-kadang juga terjadi. Misalnya, tiba-tiba menggunakan narkoba atau saat mengemudi, tiba-tiba ingin menambah kecepatan. Tiba-tiba memacu kendaraan dengan sangat cepat. Ini semua adalah contoh tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan dorongan. Saat makan, kadang-kadang kita menyebutnya binge eating. Sekali duduk, makan dalam jumlah sangat banyak. Setelah itu merasa menyesal karena telah bertindak impulsif. Kenapa saya makan sebanyak itu? Setelah itu, banyak orang bahkan sampai muntah. Karena makan terlalu banyak, mereka muntah. Saat makan, mereka memang tidak bisa mengontrol diri. Ketidakmampuan mengendalikan diri ini terjadi karena impulsivitas. Jadi, orang dengan borderline personality disorder memiliki ciri impulsivitas. Saya sudah sebutkan faktor keturunan. Seringkali memang terjadi karena faktor genetik. Gen itu maksudnya adalah faktor keturunan. Lalu apa lagi? Ya, bukan karena hantu gen. Satu lagi adalah, manusia belajar dengan melihat. Jika sejak kecil anak-anak melihat perilaku impulsif di sekitarnya, misalnya dari anggota keluarga manapun, seringkali mereka meniru dan akhirnya juga berperilaku impulsif. Karena pengaruh narkoba, seseorang seringkali berperilaku impulsif. Mereka yang menggunakan zat adiktif sering menunjukkan impulsivitas. Sebaliknya, orang yang memang sudah impulsif juga bisa tiba-tiba terjerumus ke dalam kecanduan. Namun, sering juga terlihat bahwa karena impulsivitas, seseorang terlibat dalam aktivitas yang tidak sosial. Ada yang impulsivitasnya sampai pada tingkat, misalnya, sedang berjalan di jalan dan tidak merasa tenang sebelum menyentuh senapan polisi. Harus disentuh dulu baru merasa puas. Ada juga yang tidak tenang sebelum menyentuh pohon, harus disentuh baru puas. Impulsivitas seperti ini juga bisa terjadi. Banyak orang berdiri di atap dan berpikir, haruskah aku melompat? Padahal aku tidak ingin mati. Aku ingin hidup, punya segalanya, entah kenapa muncul keinginan melompat. Aku tidak mau, tapi pikiran itu datang tanpa diundang. Pikiran tumpang tindih dengan obsesi. Kita juga pernah buat video tentang OCD atau obsesi. Impulsivitas ini sangat mirip, dan kadang-kadang bisa menjadi sangat ekstrim sampai-sampai ada yang kita sebut sebagai penyakit suka membakar. Orang ini merasa puas setelah membakar sesuatu, tapi setelah itu merasa bersalah. Dia bertanya-tanya, kenapa aku membakar itu, dan telah merusak properti orang lain. Mulai dari hal-hal kecil sampai membakar tempat-tempat besar, ada juga penyakit seperti ini yang kita sebut piromania. Ini termasuk dalam gangguan kontrol impuls. Kadang-kadang, meskipun seseorang tidak kekurangan apapun dan hidupnya penuh dengan kemewahan, tetap saja dia merasa harus mencuri. Misalnya, saat berkunjung ke rumah seseorang,
Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia mengambil barang kecil yang tidak berharga, seperti klip atau pulpen, dan memasukkannya ke dalam saku tanpa bisa menahan diri. Ini adalah contoh lain dari perilaku impulsif, sebuah ciri khas atau contoh dari impulsivitas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencuri, padahal sebenarnya dia sama sekali tidak membutuhkan barang itu. Ada semacam dorongan atau ketegangan yang muncul sebelum mencuri, dan ketegangan itu baru mereda setelah barang itu diambil dan dimasukkan ke dalam saku. Namun, setelah pulang ke rumah, perasaan tidak enak atau bersalah biasanya muncul kembali. Kecenderungan untuk mencuri seperti ini disebut kleptomania, tetapi tidak semua tindakan pencurian berarti seseorang adalah kleptomania. Ya, pencuri juga punya penjelasan lain tentang mencuri. Masih ada contoh lain dari perilaku impulsif. Misalnya, karena dorongan impulsif. Banyak orang yang melakukannya, seperti menarik-narik rambut sendiri saat merasa sangat gelisah atau tidak nyaman. Hal ini terutama sering terlihat pada masa remaja. Mereka menarik rambut di kepala sedikit demi sedikit, terus-menerus, merasa gelisah, lalu mencabutnya hingga rambut berkurang. Kemudian saat rambut mulai tumbuh lagi, mereka kembali menarik, memelintir, atau memutar-mutarnya. Setelah menarik rambut dan rambutnya terlepas, mereka merasa tenang. Lama-kelamaan, terlihat bagian kepala menjadi botak di beberapa tempat. Lalu, bagian lain juga menjadi botak. Kondisi seperti ini disebut trikotilomania. Ini adalah penyakit lain yang sebenarnya masuk dalam kategori obsesi, tapi juga ada unsur impulsivitas di dalamnya. Jadi, berbagai hal yang saya sebutkan tadi, bukan hanya itu saja, kadang-kadang seseorang bisa tiba-tiba mengambil keputusan secara mendadak. Misalnya tiba-tiba melakukan sesuatu pada jam 1 malam, tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya, atau tiba-tiba terlibat dalam suatu tindakan yang membuatnya sangat malu. Dalam berbagai situasi seperti ini, misalnya belanja online secara berlebihan hingga menghabiskan banyak uang. Setelah itu, merasa menyesal tapi tetap tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengontrol penggunaan ponsel. Secara impulsif malah membuka situs-situs yang tidak baik, masuk ke dalam game dan tidak bisa keluar lagi, meskipun sudah berusaha untuk mengontrol diri. Setiap beberapa saat, saya harus mengklik Facebook. Ini adalah contoh perilaku yang sulit dikendalikan. Tidak bisa mengontrol diri sendiri, dan ketika mencoba untuk berhenti, justru merasa tersiksa, sehingga akhirnya menjadi kecanduan. Jadi, impulsivitas seperti ini, lalu bagaimana cara mengendalikannya? Sebenarnya, untuk mengendalikan hal-hal seperti ini, mengubah perilaku itu sangat sulit. Tapi Anda harus tetap berusaha. Kita lakukan langkah demi langkah. Misalnya, Anda mungkin hanya berbelanja sekali atau 2 kali seminggu, atau Anda tidak membawa kartu kredit Anda. Kalau Anda membawa kartu, Anda jadi lebih boros. Atau Anda mengatur batas kecepatan di mobil, atau jika Anda sering memacu kecepatan, Anda bisa menempelkan foto seseorang di depan mobil Anda yang jika Anda lihat, Anda akan terdorong untuk mengurangi kecepatan. Atau Anda bisa mencoba mengingat seseorang. Hal-hal seperti ini bisa diterapkan di berbagai situasi yang berbeda. Selain itu, ada juga obat-obatan untuk mengurangi impulsivitas. Namun, ada hasil penelitian yang mendukungnya. Ada berbagai jenis obat yang bisa membantu mengurangi impulsivitas. Saya rasa Anda perlu meningkatkan kesadaran tentang hal-hal tersebut. Semoga Anda tidak bertindak impulsif dan selalu berpikir matang sebelum mengambil keputusan apapun. Apapun yang Anda lakukan, jika Anda melakukannya dengan cara ini, Anda akan melihat hidup Anda menjadi sukses. Berbagai masalah dalam hidup akan jauh lebih mudah untuk diatasi. Anda akan merasa lebih baik. Jika ada yang mengalami masalah dengan impulsivitas, atau jika masalahnya sudah sangat parah hingga kehidupan keluarga dan sosial Anda benar-benar terganggu, saya di sini untuk membantu dan Anda juga bisa berkonsultasi dengan psikiater manapun. Mereka pasti akan memberikan solusi yang sangat baik untuk Anda. Saya berharap yang terbaik untuk semua orang. Semoga sukses, semoga Anda selalu sehat secara fisik dan mental.